Mobilitas jalan perkotaan. Urbanisasi yang terus meningkat telah menyebabkan perluasan fisik pada sistem kota dan infrastruktur. Melalui pemusatan ruang kerja bersama dan ekspansi perumahan, rel kereta, dan jalan, kawasan fungsional baru di perkotaan telah bermunculan sebagai kawasan metropolitan baru. Kawasan atau wilayah metropolitan ini, yang menjangkau jauh di luar batas wilayah administrasi, kawasan ini penting bagi kekuatan ekonomi wilayah. Namun, aliran komuter yang masif, sistem transportasi perkotaan yang kompleks dan terdiri dari beragam lapisan, serta simpul jaringan transportasi utama menciptakan tantangan sangat besar bagi perencanaan sistem transportasi regional yang lancar dan berkelanjutan dalam mobilitas perkotaan. Mobilitas perkotaan secara tradisional tentang bagaimana memindahkan orang dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam atau di antara daerah perkotaan. Gagasan ini didasarkan pada dua prinsip, yaitu pertama orang perlu mengakses perumahan, pekerjaan, dan layanan perkotaan lainnya seperti pendidikan dan hiburan, dan kedua mereka menunjukkan preferensi untuk mobilitas bermotor karena efisiensi biayanya. Sistem mobilitas di sebagian besar kawasan metropolitan di ASEAN juga belum mampu mengimbangi permintaan transportasi yang meningkat. Banyak kawasan di metropolitan, yang transportasi publiknya tidak banyak mencakup area perkotaan dan menyediakan tingkat pelayanan yang rendah, serta fasilitas untuk pesepeda dan pejalan kaki cenderung juga memiliki kualitas rendah. Kombinasi dari perluasan lahan perkotaan dan ketiadaan alternatif transportasi berkelanjutan yang menarik semakin mendorong peralihan transportasi ke kendaraan pribadi. Jumlah kendaraan pribadi pun telah meningkat sebesar 3,2% setiap tahunnya dari tahun 2005 hingga 2015 dan diprediksi akan naik lebih tinggi dalam beberapa tahun mendatang menurut Organization for Economic Co-operation and Development atau OECD. Definisi daerah perkotaan di negara-negara OECD menggunakan kepadatan penduduk untuk mengidentifikasi inti perkotaan dan arus perjalanan ke tempat kerja untuk mengidentifikasi daerah pedalaman yang pasar tenaga kerjanya sangat terintegrasi dengan inti. Perluasan lahan perkotaan dan sistem transportasi berkapasitas rendah telah menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah yang merugikan perekonomian serta membahayakan kesehatan dan lingkungan. Kota-kota besar seperti Manila, Jakarta, Bangkok telah bertahun-tahun mengalami kemacetan lalu lintas. Kawasan metropolitan berskala menengah mungkin akan mengalami kondisi sama jika terus tumbuh sesuai prediksi. Berdasarkan data Worldwide Traffic Congestion Ranking, dan pada pertengahan tahun 2023, Jakarta menempati ranking ke-11 dari 68 negara dengan indeks kemacetan rata-rata atau Average Traffic Congestion Index sebesar 31,06 dan nilai maksimum sebesar 97,46. Indeks ini merupakan ukuran gabungan yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti waktu perjalanan, ketidakpuasan terhadap waktu yang dihabiskan di lalu lintas, emisi CO2, dan inefisiensi sistem lalu lintas secara keseluruhan. Ini memberikan wawasan tentang kondisi lalu lintas secara keseluruhan di suatu kota. Berdasarkan data dari TomTom Traffic Index, yang mencakup 390 kota di 56 negara di 6 benua, indeks lalu lintas TomTom mengukur kota-kota di seluruh dunia berdasarkan waktu perjalanan, biaya bahan bakar, dan emisi CO2, sehingga memberikan akses gratis ke informasi kota demi kota. Pada tahun 2022 Jakarta menempati posisi 29, dengan rata-rata waktu tempuh untuk 10 km selama 22 menit 40 detik, bertambah 2 menit 50 detik dibandingkan tahun 2021. Sekretariat ASEAN, tahun 2018 dan Bank Pembangunan Asia, ADB, memperkirakan bahwa kemacetan di jalan merugikan perekonomian Asia sekitar 2 hingga 5% dari produk domestik bruto atau PDB Asia setiap tahunnya karena hilangnya waktu dan biaya transportasi yang lebih tinggi. Diperkirakan total biaya terkait waktu menempuh perjalanan para komuter di kota-kota Indonesia mencapai 498 triliun rupiah atau 37 miliar US dollar per tahun. Kecepatan rata-rata pada jam sibuk di tahun 2022, menurut Jakarta Traffic Report, TomTom Traffic Index, pada pagi hari kecepatan perjalanan 25 km per jam, atau untuk 10 km ditempuh dalam waktu 24 menit, dan pada sore hari 19 km per jam, atau untuk 10 km ditempuh dalam waktu 31 menit. Kemenhub mengungkap jumlah kerugian ekonomi akibat kemacetan Jakarta. Kemenhub mengatakan total kerugian ekonomi mencapai 65 triliun rupiah akibat macet.
Kemenhub mengungkapkan kerugian akibat kemacetan di Jakarta capai Rp65 triliun. Kemacetan berdampak pada kerugian sosial, pemborosan nilai waktu dan biaya operasi kendaraan terutama bahan bakar. Belum lagi emisi gas buang diperkirakan sekitar 25.000 ton per tahun. Dampak pada tahap selanjutnya adalah menurunnya produktivitas ekonomi kota, bahkan negara dan merosotnya kualitas hidup warga kota. Meskipun waktu perjalanan secara historis menjadi ukuran yang paling menarik bagi perencana transportasi dan operator sistem, ada pergeseran minat baru-baru ini dari waktu perjalanan absolut menuju keandalan waktu perjalanan. Mobilitas perkotaan lebih luas menyangkut pergerakan barang dan orang. Transportasi perkotaan di banyak negara telah berkembang dengan penggunaan moda inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti sepeda dan kendaraan lain yang ramah lingkungan. Institute for Transportation and Development Policy, atau ITDP, pada tahun 2020 merekomendasikan rencana aksi mobilitas perkotaan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mencakup rekomendasi mengenai transportasi umum, fasilitas pejalan kaki, fasilitas bersepeda, kebutuhan akan ruang aktivitas warga dan manajemen pembatasan kendaraan pribadi.